Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi himpunan. Untuk materi himpunan ini saya bagi ke dalam dua part. Part pertama akan kita bahas pada minggu ini, kemudian untuk part kedua akan kita bahas pada minggu depan. Oke, outline dari materi kita hari ini yang pertama adalah pengertian himpunan, kemudian cara penyajian himpunan, macam-macam himpunan, relasi antar himpunan, diagram himpunan, operasi pada himpunan, dan aljabar himpunan. Kita lanjut kepada outline pertama, yaitu pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan objek-objek, benda real atau abstrak yang didefinisikan dengan jelas. Objek dalam himpunan disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Sebagai contoh, misalkan kita mulai dari yang pertama, kumpulan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fasilkom UNED. Nah, ini merupakan contoh dari himpunan, karena dia sudah didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan anak yang berumur kurang dari 7 tahun. Nah, ini juga merupakan himpunan karena dia telah didefinisikan dengan jelas. Kemudian untuk contoh ketiga dan keempat, kumpulan mahasiswa yang cantik atau kumpulan makanan yang lezat. Nah, ini bukan merupakan himpunan karena frasa cantik atau frasa lezat itu tidak sama setiap orang ya. Jadi belum bisa kita definisikan dengan jelas sehingga untuk poin 3 dan poin keempat belum bisa kita kategorikan ke dalam himpunan. Kemudian cara penyajian himpunan ada beberapa macam. Ada enumerasi, kemudian menggunakan simbol baku, kemudian menggunakan notasi pembentuk himpunan, menggunakan diagram Venn, menggunakan diagram garis, dan menggunakan diagram Cartesian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan enumerasi atau pendaftaran atau tabular form. Nah, pada penyajian himpunan menggunakan enumerasi, setiap anggota himpunan kita daftarkan secara rinci. Sebagai contoh, himpunan 100 buah bilangan asli pertama, maka sebagai anggotanya kita daftarkan secara rinci. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 100. Kemudian himpunan 5 bilangan asli pertama. Misalkan himpunan A. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Atau himpunan 5 bilangan ganjil positif pertama. Atau sama dengan himpunan B misalkan. Jadi himpunan B di sini kita definisikan memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk keanggotaan kita memiliki notasi elemen. Ini merupakan simbol dari elemen, sehingga kalau X elemen A, itu kita artikan sebagai X merupakan anggota himpunan A. Atau sebaliknya, ketika tanda elemennya kita coret seperti ini berarti bukan elemen. Sehingga ketika ada statement X bukan elemen dari A, artinya adalah X bukan merupakan anggota himpunan A. Misalkan di sini kita punya 3 buah himpunan, yaitu himpunan X, Y, dan himpunan Z. Himpunan X merupakan sebuah himpunan dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka kita bisa nyatakan di sini bahwa 3 merupakan elemen dari X, karena 3 itu berada pada daftar anggota X. Sedangkan 5 bukan elemen dari X, karena di sini kita tidak memiliki angka 5 ya pada daftar anggota dari himpunan X. Selanjutnya himpunan Y. Himpunan Y terdiri dari anggota A, B, himpunan ABC, kemudian himpunan AC. Sehingga kita bisa bilang bahwa himpunan ABC dia merupakan elemen dari Y karena pada pendaftaran dari anggota Y di sini kita memiliki anggota ketiga yaitu himpunan ABC. Sehingga himpunan ABC dia merupakan elemen dari Y. Kemudian selanjutnya A, B elemen dari Y. Nah, ini juga benar. Mengapa? Karena kita lihat pada enumerasi dari himpunan Y di sini, baik himpunan A
Mohon maaf, baik anggota A atau anggota B, dia merupakan elemen dari Y. Atau bisa kita sederhanakan menjadi AB elemen dari Y. Atau jika ingin kita pisah, maka kita tuliskan A elemen Y, ya, koma B elemen Y. Kemudian selanjutnya, C bukan elemen dari X. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat di sini pada enumerasi tidak ada daftar anggota dari himpunan itu adalah C, ya. Yang ada hanya himpunan ABC yang mengandung C, kemudian himpunan-himpunan AC yang juga mengandung C. Sehingga untuk C di sini dia bukan merupakan elemen dari X. Kemudian yang terakhir adalah himpunan AC. Nah, di sini himpunan AC juga bukan merupakan elemen dari X karena anggota dari mohon maaf, ini adalah Y ya. Jadi ini adalah Y. Ini adalah Y. Kemudian ini adalah Y. Oke, jadi C bukan elemen dari Y, kemudian himpunan AC juga bukan elemen dari Y. Karena di sini kita memiliki elemen dari Y itu adalah himpunan-himpunan AC, bukan himpunan AC. Dan yang terakhir adalah himpunan Z. Nah, himpunan Z di sini dia memiliki satu buah anggota, yaitu himpunan kosong. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai himpunan kosong dengan notasi seperti ini. Maka kita bisa mengatakan di sini bahwa himpunan kosong dia merupakan elemen dari Z. Selanjutnya kita lihat 3 contoh berikut ya. Yang pertama ada 3 buah himpunan, yaitu himpunan P1, P2, dan P3. Di mana P1 dia memiliki anggotanya adalah A dan B. Kemudian himpunan P2 memiliki satu buah anggota yaitu himpunan AB. Dan himpunan P3 memiliki satu buah anggota juga yaitu himpunan AB. Nah, di sini kita dapat mengatakan bahwa A merupakan elemen dari P1. Jelas karena A itu dia didaftarkan pada himpunan P1. Kemudian A bukan merupakan elemen dari P2. Mengapa? Karena di sini kita lihat elemen dari P2 itu hanya satu, yaitu himpunan AB saja. Ya. Kemudian P1 dia merupakan elemen dari P2. Nah, ini benar karena kita lihat pada P2 di sini ya, himpunan P2 ini bisa kita nyatakan sebagai P1. Ya, sehingga elemen dari P2 di sini adalah P1 yaitu himpunan AB. Kemudian selanjutnya P1 bukan elemen dari P3. Nah, kenapa demikian? Karena P3 di sini dia juga hanya punya satu elemen, yaitu himpunan-himpunan AB. Dan yang terakhir adalah P2. P2 adalah elemen dari P3. Nah, ini juga pernyataan yang benar karena kita lihat bahwa P3 di sini dapat kita nyatakan sebagai himpunan dengan anggotanya adalah P2. Berikutnya adalah simbol baku. Nah, berikut merupakan beberapa simbol yang kita gunakan untuk menyatakan himpunan sebuah bilangan. Sebagai contoh N ini bisa kita gunakan untuk menyatakan himpunan bilangan alami atau natural. Kemudian Z ini merupakan sebuah simbol yang bisa kita gunakan untuk menyatakan himpunan bilangan bulat. Ya. Dan Q ini adalah simbol yang bisa kita gunakan untuk menyatakan himpunan bilangan rasional. Kemudian R ini adalah himpunan bilangan real dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Notasi pembentuk himpunan. Nah, pada penulisan notasi pembentuk himpunan ini kita menggunakan notasi seperti ini. Ya, jadi didefinisikan sebagai sebuah X ya anggotanya dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X kita nyatakan di belakang dari garis lurus ini. Sebagai contoh,
A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Jadi bisa kita tuliskan bahwa himpunan A itu sama dengan suatu himpunan yang memiliki anggota X, ya, di mana syaratnya adalah X elemen A, X-nya kurang dari 5. Atau kalau kita jabarkan atau kalau kita daftarkan, maka himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Berikutnya adalah B, ya. B adalah kumpulan mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik. Nah, bisa kita tuliskan B ini sama dengan Adi, Beni, atau Cahyo. Berikutnya adalah diagram Venn. Jadi diagram Venn ini dia menyatakan ya area atau daerah dari anggota himpunan. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki himpunan semesta U, ya. Jadi untuk himpunan semesta kita biasa menyatakan dengan U atau dengan S. Jadi misalkan himpunan semesta U memiliki anggota 1, 2, dan seterusnya sampai 7, 8. Kemudian himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 5, dan himpunan B memiliki anggota 2, 5, 6, 8. Maka di sini kita bisa nyatakan keanggotaan dari A, B, dan U itu dalam sebuah diagram Venn, ya, di mana pada area di tengah sini ini merupakan area yang dimiliki oleh baik himpunan A atau himpunan B. Ya, kalau kita lihat di sini anggota dari daerah ini ya atau area yang ada di sini ya dia berisi anggota 2 dan 5. Nah, kalau kita lihat di atas sini baik anggota 2 ya dan anggota 5 masing-masing dia dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B sehingga kita nyatakan ke dalam area di tengah ini ya yang berarti dia merupakan area yang dimiliki oleh baik himpunan A atau himpunan B. Nah, berikutnya di area yang lainnya pada himpunan A dan himpunan B kita tuliskan sisa dari anggota yang dimiliki oleh A dan B, yaitu untuk anggota A dia memiliki 1 dan 3, kemudian untuk anggota B dia memiliki 6 dan 8. Ya. Kemudian di bagian luar, di bagian selain dari himpunan AB, selain dari area himpunan AB ini, kita tuliskan sisa dari anggota himpunan semesta yang tidak termasuk ke dalam himpunan A atau himpunan B. Dalam hal ini, yang tidak termasuk ke dalam baik himpunan A atau himpunan B adalah anggota 4 dan anggota 7. Berikutnya adalah diagram garis. Jika A himpunan bagian dari C dan B himpunan bagian dari C, maka kita tuliskan dalam suatu diagram garis sebagai berikut. Ya, jadi diagram ini menyatakan diagram garis dari himpunan bagian dari C, ya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian diagram Cartesian. Seorang ilmuwan, René Descartes, menggambarkan suatu himpunan bilangan dalam suatu garis bilangan. Kemudian garis bilangan ini disebut sebagai garis bilangan Cartesian. Jika misalkan A adalah sebuah himpunan dengan anggotanya adalah 0 sampai 3, kita lihat dari sini ya, ada tanda kurang dari sama dengan, ya. Atau kalau kita baca dari tengah sini, dari X ini, maka kita bisa mengatakan X ini lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 3. Berarti nilai X ini dia terhimpun mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Atau kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, maka seperti yang ditunjukkan dalam garis bilangan ini ya, yang ditebalkan di sini, areanya dia bermula dari sini, dari 0, ya, dari 0,0 sampai 3,0. Atau kalau di SMA dulu kita pernah belajar bahwa untuk area ini ya kita tuliskan dengan menggunakan garis panah ke atas begitu ya. Kita kasih panah seperti ini atau kita arsir. Nah, seperti ini. Oke, jadi diarsir sampai area 3,0. Nah, ini berarti luas dari atau anggota dari himpunan A ya, dia meliputi
0,0 sampai 3,0. Berikutnya prinsip kardinalitas. Jadi jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A atau dinotasikan dengan NA atau A dengan 2 garis lurus seperti ini ya. Contoh B, ya B merupakan sebuah himpunan di mana X-nya atau anggotanya dia merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau kalau kita nyatakan di sini, maka B ini dia memiliki anggota 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Sehingga untuk kardinalitas dari B kita bisa hitung jumlah anggota di sini yaitu sama dengan 8. Ya, jadi bisa dituliskan seperti ini untuk kardinalitasnya ya, atau dituliskan seperti ini. Berikutnya, T adalah sebuah himpunan dengan anggotanya adalah kucing, A, Amir, 10, Paku. Maka kardinalitas dari T adalah sama dengan 5, ya, sesuai dengan jumlah anggota yang dimiliki oleh T. Dan yang terakhir adalah himpunan A. Nah, misalkan di sini A adalah sebuah himpunan dengan anggotanya adalah A, kemudian himpunan A, dan himpunan A. Maka bisa kita nyatakan bahwa kardinalitas dari A adalah sama dengan 3. Berikutnya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah operasi gabungan atau union. Jadi kalau misalkan A gabungan B berarti ada suatu elemen, sebut saja dia X. X ini merupakan elemen A atau X merupakan elemen B. Kemudian untuk irisan, jika kita menyatakan A irisan B, maka X yang merupakan elemen dari A iris B ini dia dinyatakan sebagai X elemen A dan X elemen B. Kemudian untuk jumlahan, A plus B sama dengan sebuah elemen ya, di mana elemen tersebut dia merupakan elemen dari A, dia merupakan elemen dari B, tapi dia bukan merupakan elemen dari irisan keduanya. Atau jika selisih, kita punya dua opsi ya, ketika kita punya dua himpunan misalkan, jadi misalkan kita punya dua himpunan A dan B, maka A min B itu sama dengan A garis lurus B, ya, atau A garis B, yang berarti bahwa X ya sebagai anggota dari A min B ini, X elemen A dan X bukan elemen dari B. Kemudian sebaliknya, ketika kita nyatakan sebagai B minus A, ya, maka X sebagai anggota dari B minus A tersebut, X ini merupakan elemen B dan X bukan merupakan elemen A. Yang terakhir adalah pelengkap ya atau komplement. Jadi komplement ini bisa kita notasikan sebagai A dengan tanda strip di atasnya, atau bisa kita notasikan juga dengan A kemudian kita taruh semacam pangkat C di atas ya. Jadi untuk A komplement ini dia memiliki sebuah himpunan X di mana X-nya itu merupakan elemen dari himpunan semesta atau himpunan U ya, tetapi X itu bukan merupakan elemen A, atau bisa kita nyatakan juga sebagai himpunan semesta minus A. Nah, ini merupakan diagram Venn dari masing-masing operasi tersebut. Untuk gabungan, kita lihat di sini yang diarsir adalah pada seluruh area dari A dan B. Jadi semuanya kita arsir ya. Selain dari ini, bukan merupakan area dari himpunan A gabungan B. Kemudian berikutnya adalah irisan. Nah, untuk daerah irisan ya dalam diagram Venn ini ditunjukkan dengan daerah yang diarsir di tengah himpunan A dan B ini. Jadi daerah yang diblok dengan warna abu-abu ini merupakan daerah irisan dari A irisan B.
Selanjutnya untuk jumlahan, maka untuk jumlahan ini dia merupakan negasi dari irisan. Kalau irisan tadi yang kita arsir adalah bagian tengah. Tapi kalau jumlahan yang kita arsir itu adalah bagian selain dari bagian irisan AB, tapi tetap dalam daerah himpunan AB. Jadi yang kita arsir adalah daerah yang diblok dengan warna ungu ini. Untuk daerah di tengah ini dia bukan merupakan daerah dari himpunan A plus B. Jadi yang merupakan daerah dari himpunan A plus B di sini adalah himpunan A plus B. Ya, atau himpunan yang diblok dengan warna ungu ini. Nah, berikutnya adalah selisih. Misalkan di sini yang ditunjukkan adalah daerah dari himpunan A-B. Ya, jadi yang diarsir adalah daerah himpunan A dikurangi dengan elemen yang juga termuat dalam himpunan B. Jadi kalau tadi kita tahu di tengah ini kan dia ada daerah irisan ya. Nah, anggota A yang dimiliki juga oleh anggota B dia tidak termasuk ke dalam A-B. Jadi yang diarsir hanya daerah yang memang benar-benar daerah A saja. Yang dimiliki oleh A saja. Berikutnya yang terakhir adalah komplement ya. Nah, untuk daerah komplement ini adalah seluruh daerah dalam semesta kecuali daerah dari himpunan itu sendiri. Jadi misalkan dalam semesta ini kita punya himpunan A, maka A komplement itu ya daerahnya meliputi seluruh himpunan dalam himpunan semesta ya, seluruh daerah dalam himpunan semesta kecuali daerah himpunan A itu sendiri.